Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramoli Mandunasari. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tools manufacturing dari Jepang, yaitu Gemba Kaizen. Jepang adalah salah satu negara yang sangat berhasil dalam menerapkan manajemen kualitas yang berorientasi pada manusia. Upaya perbaikan kualitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang dilakukan secara terus-menerus dengan cara memperbaiki proses dan kemampuan sumber daya manusia akan mengurangi produk cacat, serta pada akhirnya akan meningkatkan output itu sendiri. Untuk mencapai kualitas produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, perusahaan harus mampu hanya menghasilkan produk yang bermutu. Usaha menghasilkan produk yang bermutu hanya dapat dicapai bila proses yang bermutu dapat dicapai. Perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan dengan penghematan di berbagai bidang hanya dapat dilakukan dalam suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, atau dalam istilah Jepang disebut Kaizen. Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yaitu perbaikan berkesinambungan, oleh Masaki Imai tahun 1999, atau bisa kita sebut Kaizen adalah proses perbaikan yang dilakukan dalam suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tiga segmen Kaizen. Yang pertama, Kaizen yang berorientasi pada manajemen. Segmen pertama ini memusatkan perhatiannya pada masalah logistik dan strategi yang terpenting, serta memberikan momentum untuk mengajar kemampuan dan moral bagi elemen manusia yang ada di sistem itu. Selanjutnya, Kaizen yang berorientasi pada kelompok. Segmen yang kedua ini dilaksanakan oleh gugus kendali mutu atau kelompok yang disebut di Jepang yaitu Jinsu Kanshi atau manajemen sukarela, dengan menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru untuk perusahaan itu. Lalu yang terakhir adalah Kaizen yang berorientasi pada individu. Segmen yang ketiga ini dalam bentuk saran di mana seseorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. Selanjutnya, manfaat menggunakan Kaizen. Manfaatnya adalah di saat kita menemukan masalah, kita akan cepat menangkap masalah itu dari segi masalah apa saja. Lalu, setelah kita menemukan masalah, kita akan menentukan tahap perencanaan yang telah ditekankan terlebih dahulu. Selanjutnya, semua orang yang ada di elemen itu akan berpikir berorientasi pada suatu proses tersebut pada objek tertentu, lalu berkonsentrasi pada masalah yang lebih penting dan mendesak. Dan yang terakhir, semua orang berpartisipasi untuk sistem yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah Gemba. Di kalangan industri Jepang, istilah Gemba sama populernya dengan istilah Kaizen. Semua bisnis memiliki tiga kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengembangkan, memproduksi, dan menjual. Tanpa kegiatan yang ketiga ini, perusahaan tidak akan pernah berjalan dengan sempurna atau perusahaan tidak akan pernah berdiri dengan baik. Oleh karena itu, dalam pengertian umum, Gemba berarti tempat yang dilaksanakannya tiga kegiatan utama ini. Atau secara khusus bisa kita sebut Gemba berarti tempat di mana produk atau jasa layanan itu dibuat. Dalam buku Masaki Imai, dia menjelaskan Gemba berarti tempat yang sebenarnya atau tempat di mana kejadian terjadi. 5 prinsip Gemba. Yang pertama,
Apabila terjadi masalah atau kejanggalan, langkah pertama yang Anda lakukan adalah pergilah ke Gemba. Jadi, kita harus pergi ke tempat tujuan. Yang kedua, kemudian periksalah benda yang relevan terhadap masalah atau kejanggalan tersebut di atas, atau biasa disebut dengan Genbutsu. Yang ketiga, lakukanlah penanggulangan sementara terhadap masalah yang terjadi langsung di lokasi kejadian. Dan yang keempat, temukanlah akar penyebab masalah yang terjadi pada saat itu juga. Lalu yang terakhir, standarisasi guna mencegah terulangnya masalah. Jadi setiap perusahaan perlu mengidentifikasi sebuah masalah itu sendiri serta melihat dari mana asalnya masalah itu, lalu kita akan membuat standarisasi untuk mencegah masalah itu agar tidak terulang lagi. Gemba Kaizen. Gemba Kaizen terdiri dari housekeeping, muda elimination, standardization. Semua orang yang ada di dalam suatu perusahaan harus bekerja sama untuk mengikuti 3 pilar tersebut di saat melakukan Kaizen di dalam Gemba agar perusahaan tersebut tidak ada masalah sekecil apapun. Housekeeping. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan yang pertama adalah good management. Melalui housekeeping, pekerja dapat dan melatih disiplin secara mandiri. Lalu, pekerja tanpa kedisiplinan akan sulit untuk mendapatkan produk atau servis yang berkualitas. Muda di dalam istilah Jepang disebut menghilangkan sebuah pemborosan. Di Gemba Kaizen terdapat 7 words. Yang pertama adalah muda of overproduction. Memproduksi melebihi yang diinginkan oleh konsumen sehingga menimbulkan stok. Hal ini perlu dikurangi agar pemborosan tidak terjadi lagi. Lalu, yang kedua, muda of inventory. Hasil adanya overproduction, jika dapat memproduksi sesuai yang dibutuhkan pada proses selanjutnya, berarti telah melakukan eliminasi muda of inventory. Yang ketiga, muda of waiting. Seringkali ditemukan seorang operator menunggu material tiba, baru kemudian mereka menghidupkan mesin. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak ada nilainya ketika operator hanya melihat dan menunggu. Yang keempat, muda of motion. Ketika operator berkeliling untuk mencari tools atau untuk mendapatkan benda kerja merupakan sesuatu yang tidak punya nilai tambah. Lalu, muda of transportation. Ketika material bergerak di atas truk, conveyor, forklift merupakan sesuatu yang no value add. Jadi, tidak ada nilai tambahnya. Lalu, muda of producing rejects. Menghasilkan reject cenderung mengakibatkan rework atau bahkan material terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, muda of processing. Dengan menyusun lagi aliran proses dengan baik, seringkali dapat menghilangkan beberapa proses yang tidak perlu. Yang terakhir, standardization. Standardization akan Yang terakhir adalah standardization. Banyak masalah yang terjadi di Gemba berkaitan dengan masalah yang sederhana seperti keterampilan kerja, menangani kesulitan, menangani
menekan variabilitas yang bisa muncul setiap hari, seperti standar kerja yang kurang memadai serta kesalahan karena kelalaian operator. Unsur lain menerapkan Gemba Kaizen adalah standarisasi. Untuk menerapkan Gemba Kaizen pada standardization harus diawali dengan cara yang terbaik. Setelah kita menemukan masalah, kita harus menemukan cara yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut. Setelah itu, kita menjaga standar yang telah ditentukan atau yang ditekankan di perusahaan tersebut agar masalah yang dulu-dulu tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Setelah itu, apa yang kita dapat jika kita mencanangkan standardization di suatu perusahaan? Kualitasnya terjamin dan terjaganya masalah, walaupun masalah itu sangat minim sekali. Sekian penjelasan saya tentang Gemba Kaizen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.